warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Siti Sundari dengan NIM 18622011401 dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, kelas akuntansi P2K. Pada video kali ini, saya ingin memberikan tutorial pengolahan data sekunder menggunakan program eViews. Data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Sumber data sekunder adalah catatan atau dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah, analisis industri oleh media, situs web, internet, dan sebagainya. Langkah pertama, buka aplikasi eViews, lalu kita siapkan data yang akan kita gunakan. Di sini saya memiliki 9 data, nama-nama bank, yaitu ada Bank BCA Syariah, BNI Syariah, BRI Syariah, Bank Syariah Bukopin, Bank Syariah Mega Indonesia, Bank Muamalat Indonesia, Bank Panin Syariah, Bank Aceh Syariah, dan juga Bank Syariah Mandiri dengan masing-masing range tahun 2012 sampai dengan 2016. Jika sudah, kita membuat work file baru pada eViews dengan cara pilih File, New, Work File. Akan muncul kotak dialog seperti ini. Untuk work file structure type-nya kita ubah menjadi balance panel. Untuk frekuensinya annual, tahunan. Untuk start date-nya tadi kita awali dengan tahun 2012, lalu diakhiri dengan tahun 2016. Untuk number of cross section-nya tadi ada nama banknya ada 9, jadi kita tulis 9. Untuk work file name-nya kita tulis data panel. Jika sudah, klik OK. Akan muncul seperti ini. Selanjutnya, kita akan membuat template untuk varian masing-masing penelitian yang kita inginkan. Contohnya di sini ada 6 variabel penelitian yang kita gunakan. Ada ukuran perusahaan atau size, ada return on asset atau ROA, ada debt to asset ratio atau DAR, ada non-performing financing atau NPF, ada penerbitan suku, dan ada juga pengungkapan Islamic Social Reporting atau ISR. Setelah itu kita buat template untuk variabelnya dengan cara pilih objek, lalu new object. Di sini type of objeknya kita pilih series. Dan untuk name for objeknya kita tulis masing-masing variabel. Contoh yang pertama adalah size. Jika sudah, oke. Nah, akan muncul size di sini, lalu kita pilih. Nah, untuk datanya bisa kita copy paste dengan cara pilih edit. Lalu kita copy paste data yang tadi kita punya. Nah, jika sudah, kita lanjutkan untuk semua variabel lainnya. Selanjutnya untuk variabel ROA. Sama, kita edit, lalu copy paste data yang tadi. Selanjutnya untuk debt equity ratio atau DAR. Oke. Lalu kita edit dan copy. Selanjutnya untuk NPF. Sama, kita edit lagi, kita copy, dan selanjutnya untuk suku. Kita edit. Dan yang terakhir untuk ISR.
Edit. Jika sudah kita buat semua untuk keenam variabelnya, selanjutnya kita akan melakukan analisis statistik deskriptif dengan cara pilih menu Quick, lalu grup statistik, lalu deskriptif statistik, lalu pilih common sample. Nah, ini untuk di seri yang variabel yang akan kita ujikan. Di sini kita tulis semua variabelnya ke 6-6-nya. Jika sudah ditulis ke 6 variabelnya, lalu kita pilih OK. Akan muncul data seperti ini. Dari hasil output ini dapat dijelaskan jumlah data yang kita gunakan adalah sebanyak 45, didapat dari 9 nama bank dan juga dari tahun 2012 sampai 2016. Nah, untuk min di sini artinya adalah nilai rata-rata yang diperoleh dari menjumlahkan seluruh data dan membaginya dengan cacah data. Nilai min terbesar adalah pada variabel size, yaitu sebesar 16,392,022, dan yang terkecil adalah dari variabel ROA, itu 0,013160. Selanjutnya untuk median. Median ini adalah nilai tengah data bila datanya diurutkan dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Di sini nilai median terbesar itu ada pada variabel size sebesar 16,46000, dan untuk median yang terkecil adalah pada suku, yaitu 0. Selanjutnya untuk maksimum adalah nilai paling besar dari data. Di sini untuk maksimum terbesar ada pada variabel size, yaitu 18,18000, dan maksimum terkecil ada pada variabel ROA, yaitu 0,038100. Selanjutnya minimum. Minimum adalah nilai paling kecil dari data. Nilai minimum terbesar ada juga pada variabel size, yaitu 14,29000, dan minimum terkecil adalah dari variabel suku, yaitu 0. Selanjutnya ada standard deviation. Standard deviation adalah ukuran dispersi atau penyebaran data. Untuk standard deviation terbesar ada pada variabel size, yaitu dengan nilai 1,075476, yang berarti memiliki tingkat resiko yang lebih tinggi mengalami perubahan dibandingkan dengan variabel lain selama penelitian. Sedangkan standard deviation dengan nilai terkecil ada pada ROA, yaitu dengan nilai 0,010400, yang berarti mengalami perubahan yang tidak terlalu fluktuatif. Selanjutnya ada skewness, adalah ukuran asimetri distribusi data di sekitar min. Skewness dari suatu distribusi simetris adalah 0. Positif skewness menunjukkan bahwa distribusi datanya memiliki ekor panjang di sisi kanan, dan negatif skewness memiliki ekor panjang di sisi kiri. Untuk variabel DAR dan suku memiliki nilai di atas 0, yaitu 1,762917 dan 2,474874, yang berarti asimetri distribusi di sekitar min tidak normal. Sedangkan untuk variabel lain yaitu size, ROA, NPF, dan ISR memiliki nilai di sekitar 0, yang berarti asimetri distribusi di sekitar min bersifat normal. Selanjutnya ada kurtosis. Untuk mengukur ketinggian suatu distribusi, kurtosis suatu data berdistribusi normal adalah 3. Bila kurtosis lebih dari 3, maka distribusi data dikatakan leptokurtis terhadap normal. Sedangkan jika kurtosis kurang dari 3, maka datanya datar atau platykurtis dibandingkan dengan distribusi normal. Untuk variabel DAR dan suku
memiliki nilai lebih dari 3, yaitu 4,342007 dan juga 7,12500, yang berarti ketinggian distribusi data tidak normal. Sedangkan untuk variabel lain yaitu size, ROA, NPF, dan ISR kurang dari 3, yang berarti ketinggian distribusi datanya normal. Selanjutnya ada Jark-Bera, yaitu adalah uji statistik untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal. Uji ini mengukur perbedaan skewness dan kurtosis data dan dibandingkan apabila datanya bersifat normal. Dengan H0 pada data berdistribusi normal, uji Jark-Bera didistribusikan dengan X pangkat 2 dengan degree of freedom-nya sebesar 2. Selanjutnya probability. Probability menunjukkan kemungkinan nilai Jark-Bera melebihi nilai terobservasi di bawah hipotesis 0. Nilai probabilitas yang kecil cenderung mengarahkan pada penolakan hipotesis 0 distribusi normal. Nilai probabilitas variabel ISR yaitu 0,479723, variabel size 0,405041, dan juga NPF 0,747517 lebih besar dari alfa 5%. Kita tidak dapat menolak H0 bahwa data berdistribusi normal. Normal atau tidaknya distribusi dalam analisis statistik deskriptif tidak membuat suatu penelitian gagal untuk dilakukan. Analisis statistik deskriptif digunakan hanya untuk melihat gambaran distribusi data yang akan diteliti saja. Sekian penjelasan tentang pengolahan data sekunder menggunakan program eViews. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.